Suatu manajemen itu suatu proses dengan keefektivitasannya, kemudian keefisiensiannya dalam menjalankan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast YP Yunda Tasya. Di episode kali ini kami akan membahas seputar manajemen. Jadi manajemen itu tunggu dulu, mending kita perkenalkan dulu. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yunda Laila dari siswi SMK Miftahun Najah, dan ini teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Aminati. Saya juga dari siswi SMK Miftahun Najah. Oke Tasya, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tapi sekarang nih lebih ke sibuk. Oke, nih di sini kita tuh mau sharing ya tentang seputar manajemen. Kalau boleh tahu, menurut pandangan kamu nih, manajemen itu apa sih? Menurut pandangan saya sendiri sih, suatu manajemen itu suatu proses dengan keefektivitasannya, kemudian keefisiensiannya dalam menjalankan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan. Benar-benar itunya sih ya, dalam manajemen itu bisa dalam artian menjaga keseimbangan antara sumber daya yang tersedia dan tuntunan yang dihadapi oleh setiap organisasi dalam berbisnis tersebut. Tentunya suatu manajemen itu penting ya bagi kita sebagai orang yang mungkin mempunyai planning untuk membuka suatu usaha ya. Penting banget. Sebab bahkan jika tidak ada manajemen di dalam suatu usaha, kurang efektif, cenderung bingung, kurang efisiensi. Bukan hanya kurang efektif saja atau kurang efisiensi saja, suatu usaha juga tanpa manajemen. Tadi sudah dikatakan bahwa manajemen itu suatu pondasi ya untuk mencapai suatu tujuan. Apabila suatu usaha tanpa manajemen itu, usaha tersebut tidak akan jalan atau suatu tujuan tersebut tidak akan tercapai. Iya, benar. Kan ya, dalam manajemen itu terdapat ruang lingkup, ada administrasi negara, administrasi swasta, dan administrasi internasional. Dari 3 pilihan tadi mungkin kamu ingin memilih yang mana nih? Menurut saya sih, saya tertarik pada bidang swasta. Kan swasta itu terbagi menjadi 2. Yang pertama etnomiaga dan niaga. Aku sih milihnya yang niaga karena apa? Karena dalam niaga ini nih saya sudah mempunyai planning kedepannya ingin membuat suatu usaha yang berhubungan dengan sekarang saya sekolah di bidang kefarmasian. Contohnya membangun suatu usaha yaitu toko obat. Bisa dibilang nyambung ya sama sekarang saya di bidang farmasi di sekolah ini. Tadi kan nih kamu ingin membuka suatu toko obat nih. Kamu udah ada arahan belum nih tentang manajemen instalasi farmasi atau toko obat yang mau dibuat? Udah sih, cuman mempelajari beberapa hal tentang perencanaan pembuatan, bagaimana sih membuat suatu toko obat itu. Pasti sih, membuka suatu toko obat itu harus direncanakan dengan matang-matang. Tentunya karena untuk membuat atau membangun suatu toko obat itu tidak gampang. Kita harus memperhatikan dari mulai aspeknya harus bagaimana, kemudian unsur-unsurnya yang harus ada apa saja, dari mulai pembangunan, perizinan, kemudian pada administrasi, dan titik akhir yaitu penjualan. Betul. Kan dalam manajemen nih kita harus memenuhi unsur ya, ada istilah POAC, Planning, Organizing, Evaluating, and Controlling. Bagaimana kamu mengaplikasikannya dalam suatu toko obat nantinya? Dari mulai planning ya, atau juga disebut dengan perencanaan. Dalam suatu usaha, pembangunan toko obat itu kan perencanaan itu sangat penting ya. Perencanaan itu meliputi ada berapa desainnya harus bagaimana, desainnya harus menarik supaya menarik halayak masyarakat. Contoh dari desain tersebut, tata ruangnya bagaimana nih, atau tata cara penataan suatu obatnya bagaimana nih. Selain desain juga kita harus memperhatikan fasilitas
supaya masyarakat tidak bosan dan masyarakat nyaman untuk membeli kepada toko obat tersebut. Dalam perencanaan ini tentunya ada beberapa aspek yang harus kita penuhi. Contoh yang pertama adalah perizinan. Contohnya perizinan dalam izin usaha, izin pendirian, kemudian izin penyimpanan obat, dan banyak lagi izin-izin yang harus kita penuhi untuk membuat suatu toko obat. Yang kedua yaitu stok obat. Tidak memungkinkan kan kalau ada pasien atau pelanggan membeli obat kemudian di toko obat kita tidak ada stok. Kita juga harus memperhatikan beberapa stok obat di toko obat tersebut, apa yang harus dilebihi, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ada, apa yang harus tidak ada. Dan tentunya dalam toko obat itu contoh-contoh obat yang harus ada itu contoh obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, kemudian fitofarmaka, jamu, dan lain-lain, kecuali obat apa ya? Psikotoprika, narkotika, dan obat keras-keras lainnya. Kemudian selain stok obat juga ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia, tidak mungkin kan suatu toko obat tapi tidak ada sumber daya manusia atau staf atau pekerja dalam suatu toko obat tersebut. Kita harus memilih beberapa orang untuk menjadikan orang tersebut staf, tapi memilih staf juga harus efisien, harus memilih staf yang jujur, kemudian pokoknya memilih staf yang benar-benar tepatlah untuk dipekerjakan di toko obat tersebut. Contohnya ada dari mulai TTK, kemudian bagian di administrasi, kemudian di bagian masih banyak lainnya deh. Terus selain dari ketiga tersebut juga harus ada keamanan. Kan kita nggak tahu ya apakah dalam suatu toko obat tersebut apakah akan ada terjadi hal-hal yang membahayakan. Nah, untuk memungkinkan untuk tidak terjadi suatu suatu yang berbahaya nih ya, kita juga harus memperhatikan keamanan. Tentunya ya, keamanan itu sangat penting ya. Kemudian selain itu ada dokumentasi. Dokumentasi teh seperti simpan cerita catatan yang akurat tentang setiap transaksi obat, contohnya resep obat dan lain-lain pokoknya. Kemudian ada pemantauan kualitas. Tadi kualitas itu sama dengan fasilitas, supaya masyarakat itu nyaman, bisa terbilang nyaman di dalam suatu toko obat tersebut dan tidak merugikan bagi kita yang mempunyai toko obat. Kita juga yang mempunyai toko obat, apabila si masyarakat itu nyaman kan akan sering membeli obat. Ya, jadi kita kan untuk dia gitu. Seperti itu mungkin dalam perencanaan aja ya ini. Nah, itu kan baru perencanaan nih. Kalau organizing atau organisasinya tuh kalau di toko obat, dalam menurut kamu nih bagaimana? Menurut saya sih dalam organisasi itu kan suatu kumpulan ya. Betul. Dalam arti suatu toko obat itu harus mempunyai bidang-bidang tertentu. Contoh di bagian TTK-nya apa, kemudian administrasinya apa, kemudian mungkin apabila perlu dalam pengecekan pada pasien siapa, kemudian dalam peracikan obatnya siapa, itu pasti mempunyai manajernya atau kepemimpinannya. Itu sih harus hal yang penting organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cepat. Kemudian yang ketiga, selain planning and organization itu ada actuating atau aksi ya benar-benar. Bagaimana suatu tujuan akan tercapai apabila aksinya tidak ada. Jadi aksi juga penting. Kemudian yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Pengawasan terhadap apa saja sih? Menurut saya sih ya, pengawasan terhadap pemberian suatu obat atau penerimaan suatu resep atau iternya suatu resep, kemudian cara peracikan obatnya, kemudian bagaimana administrasinya, dan masih banyak lagi yang harus diawas oleh orang-orang tertentu. Nah,
itu juga nyambung dengan organisasi. Betul. Pengawasan ini itu dilakukan supaya organisasi tersebut tidak menyeleweng ke hal yang lain. iya, ke hal yang buruk lah misalkan ya. Itu sih menurut pandangan saya sih POAC itu. Ya, oke. Menurut aku sih mindset kamu bagus ya untuk kedepannya. Amin. Berikan aplaus guys. Oke, terima kasih. Kepada kalian semua yang telah bergabung pada podcast episode hari ini tentang Seputar manajemen, manajemen. tentang dari mulai definisi, kemudian perencanaan dan POAC dan unsur, aspek dan lain-lain. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan untuk kalian semua dan bagi kamu tentunya ya, sebagai pendengar setia saya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi motivasi ke depannya bagaimana tentang pembangunan suatu obat ini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan Anda yang luar biasa sekali. Sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. Jika kalian ingin ada yang dipertanyakan atau memberikan pendapat kepada kita, boleh di kolom komentar ya di bawah ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.